Jika kisah perjalanan hidup Jenderal Ahmad Darmawan ini menggerakkan hati Anda, jika kamu percaya bahwa setiap anak jalanan layak mendapat kesempatan kedua, maka jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, beri like jika Anda terharu, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang sedang kehilangan harapan. Karena satu orang yang berubah, bisa mengubah banyak orang. Di ujung selatan kota metropolis, tempat lampu neon tak pernah cukup terang untuk menembus pekatnya keputusasaan, berdiri sebuah gang sempit bernama Lorong Kematian. Bukan karena banyak mayat di sana, tapi karena setiap anak yang lahir di lorong itu, mimpinya mati sebelum mereka bisa berjalan. Di sanalah Jenderal TNI Bintang 3, Letnan Jenderal Purnawirawan Ahmad Darmawan, dulu hanya dikenal sebagai si buntung, julukan karena jari kelingking kirinya hilang digigit tikus saat ia baru berusia 3 bulan. Ahmad kecil tumbuh di antara tumpukan sampah dan ceceran minyak goreng bekas. Ibunya penjual gorengan keliling. Ayahnya, ia tak pernah tahu. Beberapa versi mengatakan ayahnya ikut pemberontakan di daerah lain, versi lain bilang ayahnya mati ditusuk dalam perkelahian antar geng. Tapi bagi Ahmad kecil, ayah tetaplah kata kosong yang hanya berguna untuk menghindari pukulan dari preman pasar. Di usia 11 tahun, Ahmad sudah menjadi tukang copet dadakan di terminal bus. Bukan karena jahat, tapi karena perut ibunya pernah keroncongan 7 hari berturut-turut. Dari aksi pencopetan itulah ia bertemu dengan 4 anak lain, si Kribo, si Pitik, si Gondrong, dan si Puntet, yang kemudian membentuk geng kecil bernama Geng Terminal Selatan. Mereka bukan geng kriminal besar, mereka hanya anak-anak yang haus perhatian dan lapar. Mulai dari menjamret kalung, memalak supir angkot, hingga menjadi penjaga tidak resmi pasar tumpah. Mereka punya kode baju, kaos lusuh dicoret-coret, celana jeans sobek, dan satu kalung besi bertuliskan GTS, singkatan dari Gang Ticket to Hell. Sebuah ironi yang kelak ia ubah menjadi Garuda Terbang Setia. Ketua mereka bukan Ahmad, tapi Ahmad adalah otaknya. Dia yang merancang rute kabur saat berhasil menjamret. Dia yang membagi hasil secara adil. Dia juga yang pertama kali mengusulkan untuk tidak mencuri dari pedagang kecil. Mereka sama kayak nyokap gue, katanya waktu itu. Suara bulat menolak, tapi Ahmad bertahan. Dan perlahan, geng itu mulai punya prinsip aneh di kalangan geng kriminal. Mereka mencuri dari toko besar, atau dari orang kaya, dan meninggalkan selembar kertas bertuliskan maaf, perut kami lapar. Usia 16 tahun. Suatu siang, Ahmad dan gengnya berhasil menjamret tas seorang pengusaha di lampu merah. Isinya lumayan, uang kontan, ponsel, dan sebuah buku agenda. Saat mereka membagi uang di bawah kolong jembatan, datang sekelompok preman dari geng rival, Geng Gerobak Emas. Mereka sudah iri dengan wilayah pengamanan pasar yang dikuasai GTS. Terjadilah perkelahian besar. Botol pecah, sajam kecil, Ahmad terkena bacokan di lengan kiri. Tapi ia tetap berdiri sambil memukul mundur 3 orang sekaligus dengan tangan kosong. Di tengah keos, terdengar suara peluit. Polisi datang, semua melarikan diri, kecuali Ahmad yang pingsan karena kehabisan darah. Ketika ia sadar, ia bukan di sel polisi, ia di pos ronda, di samping seorang sersan polisi tua bernama Sersan Mardiono. Bapak tua itu membersihkan luka Ahmad dengan alkohol tanpa perban, sambil merokok kretek. "Kamu anak pinter, tapi jalanin hidup kayak tikus selokan," kata sersan tua itu. "Lalu bapak mau saya jadi apa? Jadi pegawai kantoran?" "Gak ada yang mau narik saya jadi pegawai," jawab Ahmad lirih. Sersan Mardiono kemudian bercerita tentang masa lalunya yang juga anak jalanan. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang komandan Kodim yang mengajaknya masuk sekolah calon tamtama.
Kaki saya ini pernah dipotong gerbang tol, tapi sekarang saya pakai kaki palsu dan masih bisa nangkep penjahat. Kamu, badan utuh cuma kurang jari kelingking, masa gak bisa? Malam itu, sersan itu memberi Ahmad pilihan, masuk penjara karena penjamretan dan pengeroyokan, atau ikut program pembinaan untuk masuk pendidikan militer jalur khusus bagi anak jalanan. Program itu baru digagas oleh Kodam setempat bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Ahmad memilih, selama 3 bulan berikutnya, dia tinggal di panti sosial sambil belajar membaca, menulis, dan hitung dasar. Ya, meskipun otaknya encer untuk strategi jalanan, tapi bacaannya masih tersendat-sendat. Ia malu, tapi ia tak pernah menyerah. Geng Terminal Selatan sempat menganggapnya pengkhianat, tapi saat Ahmad datang ke markas mereka untuk berpamitan, mengenakan seragam orange PPS, program pemuda siap, mereka diam. Si Kribo menangis, si Pitik memberi jabat tangan lambat, dan Ahmad berjanji, suatu hari, gue akan balik, bukan sebagai preman, tapi sebagai orang yang bisa angkat kalian semua dari sini. Pendidikan militer untuk Ahmad tidak mudah. Ia masuk sekolah calon bintara di usia 18 tahun, terlambat dari rata-rata lulusan SMA. Posturnya kurus, paru-parunya lemah karena asap knalpot dan rokok murahan sejak kecil. Pada latihan lari 12 km, ia selalu tertinggal paling belakang. Namun ada yang berbeda, dalam taktik pertempuran kota, Ahmad jenius. Dalam simulasi pertempuran jarak dekat, ia bisa membaca pergerakan musuh hanya dari bayangan di aspal. Seorang instruktur yang mantan pasukan khusus bahkan berkata, dasar setan gang, kalau dia punya fisik sempurna, dia lebih berbahaya dari gerilyawan manapun. Karena saran instruktur itu, Ahmad dipindahkan ke jalur perwira melalui program beasiswa khusus untuk bintara berprestasi. Ia dikirim ke akademi militer. Di sana, diskriminasi kelas menghantamnya. Teman-teman yang berlatar belakang keluarga militer atau pejabat sering mengejeknya dengan panggilan preman Magelang dan gangster tempur. Tapi Ahmad memiliki satu senjata yang tak diajarkan di akademi manapun, tidak ada yang bisa menghinanya lebih buruk dari jalanan yang sudah ia jalani. Saat seorang taruna kaya menyindir ibunya penjual gorengan, Ahmad menantangnya sparring karate di dojo. Dalam 30 detik, ia menjatuhkan lawannya 3 kali. Tanpa amarah, tanpa teriakan, hanya dengan senyum kecil. Prestasinya terus menanjak, lulus sebagai perwira terbaik di bidang taktik tempur darat, dengan nilai taktik tertinggi dalam sejarah akademi untuk kategori lomba peta taktik. Gelar The Street General mulai disematkan secara sinis oleh senior, lalu berubah menjadi bangga ketika ia mulai menjabat sebagai komandan peleton di daerah konflik Papua. Di sana, selama 3 tahun bertugas, ia mengubah pendekatan pertempuran. Tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi juga perang akar rumput yang ia pelajari dari geng jalanan, mendekati warga, makan sama-sama di pondok, mendengarkan keluhan, bahkan mengajari anak-anak desa membaca. Tanpa sepengetahuan atasannya, ia juga menciptakan jaringan intelijen warung kopi dengan memanfaatkan para pedagang keliling sebagai mata dan telinga. Hasilnya, penyergapan kelompok separatis bersenjata paling efektif dalam 1 dekade. Atas jasanya, ia mendapat bintang jasa dan promosi ke letnan kolonel di usia 37 tahun. Kenaikan pangkat menjadi bintang 1 terjadi saat ia berhasil menumpas jaringan terorisme di Sulawesi tanpa satupun korban sipil. Taktiknya lagi-lagi tidak lazim, menyusup ke jaringan teroris dengan berpura-pura sebagai kurir gelap, identitas lama dari masa lalunya. Di saat karir militer bersinar, Ahmad tidak pernah melupakan asalnya. Setiap lebaran,
ia mengirim bantuan ke kampung halamannya. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak jalanan di 7 kota besar. Dan yang paling membanggakan, ia berhasil mempertemukan kembali 3 dari 4 anggota lama geng Terminal Selatan. Si Pitik, kini bernama Sugeng, menjadi pengusaha sukses di bidang daur ulang sampah, berkat modal awal dari Ahmad. Si Gondrong, Wijaya, menjadi kepala Satpol PP di kota kelahirannya. Si Puntet, Joko, menjadi pendeta di sebuah gereja kecil di pinggiran kota, melayani pemulung. Hanya si Kribo yang sudah meninggal, tertusuk dalam perkelahian geng saat Ahmad baru lulus dari akademi. Setiap tahun, Ahmad menangis di makam si Kribo dengan sebotol minuman keras, satu-satunya tradisi lamanya yang tak pernah ditinggalkan, meski ia tak pernah minum lagi setelah menjadi perwira. Di usia 48 tahun, Ahmad mendapat pangkat bintang 3. Saat upacara kenaikan pangkat, ia tidak mengundang pejabat atau jenderal pensiunan. Ia mengundang ibunya yang sudah renta, Sersan Mardiono yang kini pakai kursi roda, dan 3 sahabat lamanya yang duduk di barisan paling depan dengan setelan jas sederhana. Meski beberapa kerabat protokol menatap aneh karena jas mereka masih menebarkan bau minyak goreng bekas. Kata si Pitik, sengaja gue pakai jas kena minyak goreng. Biar gak lupa asal. Saat pidato penerimaan pangkat, Jenderal Ahmad Darmawan hanya berkata pendek, yang dulu bilang saya anak selokan yang tak akan kemana-mana, sekarang lihat. Tapi yang lebih penting dari bintang 3 ini bukanlah saya. Ini adalah bukti bahwa setiap anak di gang gelap manapun punya hak untuk bermimpi. Dan tentara kita, TNI, adalah tempat yang tepat bagi mereka yang mau berubah. Karena keberanian bukan hanya tentang menarik pelatuk, tapi berani juga untuk berhenti menjadi pencuri, dan mulai menjadi pelindung. Tiga tahun setelah pensiun, Jenderal Purnawirawan Ahmad Darmawan kembali ke lorong kematian. Gang itu sudah berubah, telah diberi nama resmi Gang Garuda Muda, aspalnya mulus, dindingnya dipenuhi mural pahlawan nasional dan 1 mural besar wajah Ahmad sendiri, yang awalnya ia tolak, namun warga sekitar memaksa. Di gang itu, ia mendirikan posko balai latihan kerja dan bimbingan bela negara untuk anak-anak putus sekolah. Setiap Sabtu pagi, ia sendiri yang mengajar baris berbaris dan etika. Anak-anak memanggilnya Pak Jenderal Lurah karena ia selalu membawa sembako sekaligus cerita-cerita lucu masa lalunya sebagai copet cilik. Kisah Ahmad Darmawan menjadi legenda dalam tubuh TNI. Buku pelajaran taktik militer tingkat menengah bahkan menyertakan studinya dengan judul Pendekatan Nonlinier dalam Operasi Lawan Insurgensi, Perspektif Mantan Geng Jalanan. Tapi yang lebih membanggakan, 15 tahun setelah ia pensiun, TNI meluncurkan program resmi bernama Garuda Muda, sebuah jalur rekrutmen khusus bagi anak-anak terlantar yang memiliki bakat taktik alamiah dan fisik tangguh. Saat acara peluncuran program itu, Ahmad diundang sebagai inspektur kehormatan. Di hadapan ratusan anak jalanan yang baru saja direkrut, ia berkata, "Saya dulu tidak punya nama. Saya dulu tidak punya kaos tanpa bolong. Saya dulu hanya punya pisau kecil dan dendam. Tapi kalian lihat saya sekarang. Bintang 3 bukan untuk saya, tapi untuk setiap debu jalanan yang berani berubah. Tugas kalian sekarang, jadilah harapan untuk adik-adik kalian. Bukan dengan menjadi preman, tapi dengan menjadi pelindung. Dan ingat, seragam ini bukan lambang kekuasaan, tapi lambang bahwa seseorang pernah percaya kita bisa lebih baik." Setelah upacara, di sebuah tenda kecil di belakang lapangan, Ahmad duduk bersama Sersan Mardiono, yang kini berusia 92 tahun, masih hidup, masih merokok kretek. Sersan tua itu tertawa getir. "Ahmad, dulu waktu saya bersihkan luka kamu di pos ronda, saya kira kamu cuma anak nakal biasa yang akan mati di selokan. Lalu kenapa Bapak selamatkan saya, Pak Sersan?" Karena malam itu, Sersan tua itu menatap jauh. "Saya lihat matamu. Itu bukan mata pencuri,
Itu mata seseorang yang sedang mencari alasan untuk berhenti mencuri. Saya cuma kasih alasan. Jenderal bintang 3 dari geng jalanan itu menangis. Untuk pertama kalinya di depan publik, ia tidak malu. Pelukan dua lelaki tua di tengah lapangan upacara, di bawah kibaran bendera merah putih yang ditiup angin sore, menjadi foto paling ikonik dalam sejarah program Garuda Muda. Selama 30 tahun berkarir, Ahmad Darmawan sangat tertutup tentang keluarganya sendiri. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin melindungi mereka dari sorotan publik yang bisa saja mengungkit masa lalunya sebagai preman. Sosok istrinya, Rini, perawat yang menolak gengsi. Ahmad menikah di usia 35 tahun, saat masih berpangkat kapten. Istrinya bernama Rini Wijayanti, seorang perawat puskesmas di daerah terpencil Papua, tempat ia bertugas dulu. Bukan anak pejabat, bukan bangsawan. Ayah Rini adalah nelayan miskin di Kepulauan Seribu. Rini, sederhana, tegas, tidak pernah terintimidasi dengan pangkat suaminya. Dialah yang pertama kali melarang Ahmad membawa cara-cara geng ke rumah tangga, misalnya, tidak boleh diam-diam menyimpan senjata tajam di bawah kasur, kebiasaan lama Ahmad. Ketika Ahmad naik pangkat jadi jenderal, Rini tetap memilih tinggal di rumah sederhana di kompleks perumahan biasa, bukan di rumah dinas mewah. Alasannya, aku ingin anak-anak kita tahu bahwa ayahnya dulu tidur di kolong jembatan, bukan di istana. Peran Rini dalam cerita sangat penting sebagai penyeimbang. Ia yang mengingatkan Ahmad bahwa bintang di pundak tak boleh membuatnya lupa pada pundak ibunya yang dulu memikul dagangan gorengan. Ahmad dan Rini memiliki 2 anak, putri sulung, Kapten Rati Darmawati, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kini bertugas sebagai dokter militer di daerah perbatasan Kalimantan. Ia mengambil jalur militer bukan karena paksaan ayah, tapi karena ingin mengerti mengapa ayah begitu mencintai seragam itu. Rati adalah kebanggaan sekaligus kekhawatiran Ahmad. Ia takut putrinya mengalami bahaya yang dulu ia hadapi sendiri. Sedangkan putra bungsunya, Bayu Darmawan, seorang seniman dan aktivis lingkungan. Bayu memilih menjadi sosiolog dan tidak masuk militer. Di awal, Ahmad kecewa berat, tapi Bayu berkata, "Ayah, perang ayah sudah selesai. Perangku adalah menyelamatkan bumi. Tidakkah ayah mengajarkanku bahwa perang harus berubah bentuk?" Ahmad akhirnya bangga, bahkan ikut mendanai pameran lukisan Bayu tentang kehidupan anak jalanan. Pernah terjadi saat Ahmad sudah jadi bintang 2. Bayu ditangkap dalam aksi demo mahasiswa menolak reklamasi teluk. Ahmad yang saat itu memimpin pasukan pengamanan, justru memerintahkan anak buahnya untuk tidak memberi perlakuan khusus pada Bayu. Bayu ditahan 3 hari. Rini marah besar pada Ahmad, dan mereka hampir bercerai. Namun setelah Bayu bebas, ia justru memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah benar. Saya tidak boleh dilindungi hanya karena anak jenderal. Itu yang ayah ajarkan pada saya sejak kecil, semua orang sama." Bagian paling menyentuh adalah hubungan Ahmad dengan ibunya. Meski sudah jadi jenderal, ibunya menolak pindah dari rumah kontrakan sempit di pinggir lorong kematian. Alasannya, "Ibu di sini ingat caramu menangis waktu kecil. Di rumah besar nanti, saya takut lupa." Ahmad setiap hari Minggu pagi selalu datang ke kontrakan itu. Tanpa ajudan, tanpa pengawal, hanya dengan kemeja batik lusuh dan sepeda motor tua. Ia ikut membantu ibunya mengupas singkong untuk gorengan. Di depan umum, ia jenderal disegani. Di depan ibunya, ia tetap Ahmad cilik, yang jari kelingkingnya hilang digigit tikus. Suatu hari, ibunya jatuh sakit dan dirawat di RSPAD. Ahmad meninggalkan rapat penting dengan pimpinan TNI. Atasannya marah. Ahmad menjawab, "Pak, saya bisa diganti jenderal lain besok. Tapi ibu saya hanya punya 1. Beliau dulu menjual gorengan setiap hari hanya untuk membeli susu kaleng basi untuk saya. Saya mohon izin." Atasannya terdiam,
lalu mengantar Ahmad sendiri ke rumah sakit. Dari situlah reputasi Ahmad sebagai jenderal yang manusiawi semakin terkenal. Kisah Ahmad Darmawan bukanlah kisah tentang pahlawan sempurna. Ia pernah salah, pernah mencuri, pernah membenci. Tapi perubahannya mengajarkan satu hal, bahwa panggilan tertinggi dalam hidup bukanlah di mana kita memulai, melainkan di mana kita memilih untuk berlabuh. Dari geng jalanan yang markasnya di kolong jembatan, hingga kantor Jenderal Bintang 3, dari tangan yang dulu mencopet, menjadi tangan yang membangun sekolah dan menyusun strategi perdamaian. Lorong kematian tak lagi sama. Preman tak lagi lahir di sana. Sebab seorang anak jalanan bernama Ahmad memilih untuk berubah, dan di balik seragamnya, ia membawa serta sebuah kode kehormatan yang ia pelajari dari perutnya yang lapar. Jangan pernah jadi algojo bagi mereka yang sama-sama kelaparan, tapi jadilah panglima yang menyediakan makanan bagi semua. Selamat. Cerita selesai, dan di luar narasi ini, di gang-gang gelap di seluruh dunia, mungkin ada banyak Ahmad-Ahmad kecil yang sedang menunggu alasan untuk berhenti mencuri. Semoga mereka segera menemukan Sersan Mardiono-nya masing-masing.